Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wa sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa sabara jundahu wa asaba sabal wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun bil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrani ma tasamatu bihi malantadil habada, kitabullah wa sunnatur rasul. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, dalam ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan batin, sehingga pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita agar senantiasa takarrub ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita yang pada saat ini tidak melaksanakan salat Fitri secara berjamaah. Ada yang masih dalam rumah, masih dalam keadaan sakit, ada di rumah sakit. Kita doakan supaya mereka dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada 14 abad yang lalu, tepatnya di kota Mekah Jazirah Arabia, telah berjuang berusaha menanamkan akidah, akhlak dan muamalah kepada kita selaku umatnya, agar dalam hidup kita senantiasa mempermani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memperbanyak baca selawat. Semoga di akhir kelak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, akan memberikan penyelamatan dan keselamatan, sehingga melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, saya selaku khatib Idul Fitri pada saat ini mengajar kepada diri khatib, khususnya umumnya kepada kita sekalian, agar kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintah Allah dan berusaha kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kesejahteraan, akan memberikan keuntungan, untung di dunia ini, untung pula kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita selaku hambanya ke dalam surganya. Amin amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dari mulai tadi malam, langit-langit penuh dengan gema takbir, tahlil dan tahmid. Itu menunjukkan bahwa akhir Ramadan telah sampai. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi sangat cerah ini, kita sama-sama bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan mardotillah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan selama 30 hari penuh kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kiranya Allah Subhanahu wa taala dapat menerima, dapat menjadikan kita selaku hamba yang menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan kepada kita agar kita menahan hawa nafsu kita. Senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akhirat kita. Karena satu-satu bekal untuk menyelamatkan kita di akhir adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan kepada kita agar kita menahan haus dan lapar. Betapa tidak enaknya tidak minum, betapa tidaknya tidak makan. Begitulah yang dirasakan oleh orang-orang kita di bawah garis. Agar kita mencerminkan sifat peduli, sifat toleransi, sifat bantu membantu sesama kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apabila kita khusyuk melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, maka dosa-dosa kita 11 bulan yang lalu Allah Subhanahu wa taala hapus, dan Ramadan mampu menghapus daripada dosa-dosa kita. Man sama Ramadan iman wa ihtisaban, qubila lahu ma min salih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, maka dosa-dosa 11 bulan yang lalu Allah Subhanahu wa taala hapus. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita berbagi kepada sesama kita, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Karena ibadah puasa kita akan tergantung antara langit dan bumi. Dengan zakat fitrah lah, maka puasa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah yang kita keluarkan ini semata-mata untuk membantu orang yang di bawah kita agar di hari raya Idul Fitri ini sama-sama merasakan kebahagiaan, sama-sama merasakan kesenangan lahir dan batin. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan di hari raya Idul Fitri ini Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni daripada dosa-dosa kita. Hubungan vertikal kepada Allah, namun hubungan horizontal antara sesama kita untuk senantiasa kita saling maaf-memaafkan. 4 golongan apabila ada pada seseorang itu. Yang pertama, seorang istri durhaka kepada sang suami, maka tidak akan diterima pahala Ramadannya. Apabila seorang anak durhaka kepada orang tua, maka pahala terawih, solatnya dan puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita selaku hamba Allah apabila memutuskan hubungan silaturahim di antara kita dan ada sifat dengki, iri kepada seseorang, maka puasa dan solat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mudah-mudahan 4 kategori ini tidak ada kepada kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menjadi khatib di Idul Fitri, di akhir khutbahnya datanglah malaikat Jibril dan berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau mengaminkan." Apa kata Jibril? Apabila seorang suami yang betul-betul baik kepada istrinya, maka dosa-dosanya akan diampuni, salat tarawihnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seorang anak durhaka kepada orang tua, maka tidak akan diterima daripada salat dan puasanya dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-Mu Allah Subhanahu wa taala dan umat-Mu ya Muhammad memutuskan hubungan silaturahim di antara kalian, maka tidak akan diterima daripada puasa dan salatnya dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri ini meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 30 hari Ramadan telah bersama kita. Selama 30 hari Ramadan telah mendidik kita. Selama 30 hari Ramadan telah membimbing kita agar kita betul-betul menjadi orang yang takun, memperoleh pendidikan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu tattaqun, agar kamu takwa. Takwa inilah jemaah sekalian yang akan membawa kita kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di akhir khutbah yang sangat singkat ini, mari kita senantiasa saling memaafkan. Seorang anak memaafkan orang tuanya, orang tua memaafkan anaknya. Begitu juga sesama tetangga, agar kita betul-betul mendapatkan predikat kullu maulidin alal fitrah, suci seperti bayi yang baru dilahirkan, tanpa ada dosa dan noda. Dan apabila seseorang itu meninggal di bulan Syawal ini, dia sebelumnya telah melaksanakan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendapatkan predikat husnul khotimah. Dia telah berpuasa, dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggal, maka tidaklah dosa baginya. Dia termasuk orang yang beruntung, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri ini membawa barokah, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di akhir yang sangat singkat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita, solat kita dan rentetan ibadah kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, kiranya Allah Subhanahu wa taala dapat menerimanya. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jamaah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Di pagi yang sangat cerah ini ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, mengucapkan segala puja puji syukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Huda secara berjamaah ya Allah. Untuk itu ya Allah, terimalah amal kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah sholat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, baik dosa yang besar, dosa yang kecil, berlaku sengaja ataupun yang tidak, baik yang sembunyi ataupun yang nyata ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah meninggal ya Allah, baik itu orang tua kami, saudara kami, kakak kami, adik kami, dan keluarga kami yang telah meninggal ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, terimalah amalia-amalia mereka ya Allah, tempatkan mereka di sisi-Mu yang paling mulia ya Allah. Berilah nikmat kubur, jauhkan dari rasa kubur ya Allah, dan jadikan kuburnya sebagai surga ya Allah, dan pada akhirnya masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ta'alana babal khair wa babal barakah wa babal nikmat wa babal rizki wal quwwat wa babal sehat wa selamat wal afiyah wal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa asabil akhirah wa jabana bi haqqil qur'anil azim wa nabikal karim sarad dunya wa sarad akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kalau selama ini banyak lalai kami daripada ingat kami kepadamu ya Allah, kalau selama ini banyak keluhan kami daripada syukur kami kepadamu ya Allah, kalau selama ini banyak marah kami daripada sabar kami kepadamu ya Allah. Untuk itu ya Allah, tunjukkan kami semua ya Allah jalan yang lurus. Andai kata kami berpijak di atasnya ya Allah, tidak akan tersesat selamanya. Allahumma ya Allah, jangan Engkau menjadikan kami semua selaku hamba-Mu orang-orang yang berdosa ya Allah, kecuali Engkau yang mengampuninya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.